ikuti dulu acaranya selama 2 hari ke depan. Baik, mari sama-sama kita buka acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah Ibu Yusri Sumiati, Esos, Wakil Kepala Sekolah Bapak Priyanto SSI, yang terhormat kepada Pembina OSIS Ibu Rosdiana SPD, yang terhormat kepada seluruh Bapak Ibu Guru SMK Alumir, yang terhormat kepada seluruh panitia MPLS SMK Alumir tahun ajaran 2021-2022. Yang kami hormati juga adik-adik peserta baru SMK Alumir tahun ajaran 2021-2022. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah pada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022 yang bertemakan pandemi tidak menghalangi untuk bangkit bersama mengukir prestasi dan masa depan gemilang. Tak lupa sholawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau Nabi yang membawa syafaatnya pula di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membacakan susunan acaranya. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Untuk sesi pertama, 1 pembukaan, yang kedua pemutaran video perkenalan eskul, yang ketiga materi kepramukaan, yang keempat sesi Q&A pemberian soal problem solving. Yang kedua, 1 materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sesi Q&A dan pemberian soal problem solving. Yang ketiga, quizzes. Yang keempat, penutup. Marilah kita langsung saja kita buka acara hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dilanjuti dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu pemutaran video yang perkenalan eskul.
Selanjutnya, materi kepramukaan oleh Kak Nabila Safiati dengan Kak Kofifa Alawiyah. Saya serahkan ke moderator Kak Kofifa Alawiyah. Oke, baik. Terima kasih kepada Azra yang telah menjadikan saya sebagai moderator. Dan kali ini pemateri yang pertama ada dari kepramukaan nih. Siapa nih yang berminat untuk jadi ikut pramuka? Nah, di sini kita udah ada pemateri kita nih. Kak, boleh kenalan dulu dong, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safiati dari kelas 12 TKJ 1. Saya di Pramuka menjabat sebagai Kadani Putri. Jadi kali ini saya menjelaskan tentang sejarah Pramuka. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang artinya jiwa muda yang berkarya. Pramuka merupakan sebutan dari anggota Pramuka yang meliputi Pramuka Siaga dari 7 tahun sampai 10 tahun, Pramuka Penggalang 11 sampai 12 tahun, Pramuka Penegak 16 tahun sampai 20 tahun, dan Pramuka Pendega dari 21 tahun sampai 25 tahun. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam membentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, dan dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya membentuk watak, akhlak, dan budi luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan pengembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sejarah kegerakan pramuka atau kepanduan Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan dirinya Belanda National Confederation Organisasi atau NPO di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama di Jakarta didirikan Jong Indonesia Confederation Organisasi. Hari jadi Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Presiden Soekarno memimpin pelantikan Mapinas atau Majelis Pimpinan Nasional, Kuarnas dan Kuarnari di Istana Negara yang dibarengi dengan penanggurahan panji-panji gerakan Pramuka. Struktur Mapinas saat itu adalah Presiden Soekarno sebagai Ketua Mapinas, Sultan Hamengkubuwono XI
sebagai Wakil Ketua 1, Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua 2. Pada acara ini, Pramuka resmi dikenalkan kepada masyarakat dan dijadikan sebagai hari lahir Pramuka. Hingga kini Jamboree Nasional telah diadakan sebanyak 11 kali. Yang kedua, kita mengenal struktur organisasi kepramukaan Indonesia. Struktur organisasi gerakan pramuka adalah bagan atau skema yang digambarkan tingkat-tingkatan organisasi gerakan pramuka mulai dari tingkatan yang paling bawah sampai dengan tingkatan yang paling atas, beserta mekanisme kerjanya. Presiden Republik Indonesia menjadi pramuka utama. MABI adalah Majelis Pembimbing, adalah badan untuk memberi bimbingan atau memberi bantuan moral kepada kuartir dan gugus depan. MABI dibagi beberapa bagian, yaitu Mabinas, Majelis Pembimbing Nasional yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia, Mabida, Majelis Pembimbing Daerah yang diketuai oleh Gubernur, Mabicab, Majelis Pembimbing Cabang yang diketuai oleh Bupati atau Wali Kota, Mabiran, Majelis Pembimbing Ranting yang diketuai oleh Camat, Mabigus, Majelis Pembimbing Gugus Depan yang diketuai oleh tokoh masyarakat atau anggota Mabigus yang dipilih oleh anggota. Kuartir juga dibagi beberapa, yaitu Kuarnas. Kuarnas itu kuartir nasional yang dipimpin oleh Presiden. Kuarda adalah kuartir tingkatan daerah. Kuarcap adalah kuartir cabang tingkatan cabang seperti kecamatan. Kuaran adalah kuartir ranting dan gugus depan. Apa itu BPK? BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan. Lebih kanas adalah Lembaga Pendidikan Kader. DKN adalah Dewan Kerja Nasional. DKD adalah Dewan Kerja Daerah. DKC adalah Dewan Kerja Cabang. DKR Dewan Kerja Ranting. Bapak Padu Sedunia. Kita mengenal Bapak Padu Sedunia Robert Stephenson Baden-Powell yang lahir di London 22 Februari 1857 yang sebagai panggilannya adalah Baden-Powell. Dan ia memiliki ibu yang bernama Henrietta Grace May dan ia menempuh pendidikan di Charterhouse School. Ia mengeluarkan buku yang berjudul Scouting for Boys yang artinya pramuka untuk laki-laki. Ia memiliki istri yang bernama Olive Baden-Powell dan ia menutup usia pada tanggal 8 Januari 1841. Awal mula Baden-Powell ditetapkan menjadi Bapak Padu Sedunia. Robert Baden-Powell ditetapkan sebagai Padu Dunia dengan pengalamannya yang berdasari pembinaan remaja di negara Inggris bernama Boy Scout. Dari pembinaan inilah yang kemudian berkembang menjadi gerakan pramuka. Awal 1808, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan. Kumpulan cerita tersebut menjadi sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Buku tersebut cepat tersebar di Inggris dan di negara-negara lain, yang kemudian mendirikan organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki. Kemudian adiknya bernama Agnes Powell mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guidance yang diteruskan oleh istri Baden-Powell. Girls Guidance berganti nama menjadi Girl Scout. Baden-Powell terus membuat buku yang bertujuan untuk mengelompokkan usia pramuka. Pada tahun 1916 berdirinya kelompok pramuka untuk siaga. Tahun 1918 berdirinya kelompok pramuka bagi mereka yang berusia 17 tahun. Kemudian pada 1920
diselenggarakan Jambore Dunia pertama di London. Badan Powell mengundang 27 negara yang memiliki organisasi pramuka. Pada saat itu, Badan Powell diangkat sebagai Bapak Baru Sedia atau Chiefs. Yang keempat, Bapak Pramuka Indonesia. Ini adalah profil Bapak Pramuka Indonesia yang bernama Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Gusti Raden Mas Durjatu. Lahir pada tanggal 12 April 1912 di Yogyakarta. Menutup usia pada tanggal 2 Oktober 1988. Ia menempuh pendidikan di Universitas George Washington, Amerika. Bapak beliau memiliki nama Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Ibunya bernama Permaisuri Kanjeng Raden Ratu Adipati Anom Hamengkubuwonegara. Gelarnya, ia memiliki gelar yang bernama Wangsa Dalam Sampeyan Dalam Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senapati Ingaraga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Halifatullah ingkang Jumen Kaping Sanggat ing Ngagor Jakarta Hadi Ningrat. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno membentuk Panitia Kepramukaan pembentukan Gerakan Pramuka. Panitia ini beranggota Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Prijono atau Menteri PMK, Dr. Abdul Aziz Saleh atau Menteri Pertanian, dan Ahmadi, Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa. Panitia ini yang kemudian mengolah anggaran dasar Gerakan Pramukaan yang terbitnya Keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1061 tanggal 20 Mei 1961. Sri Sultan bahkan menjabat sebagai Ketua Kuartas atau Kuartir Nasional Gerakan Pramuka hingga 4 periode berturut-turut, yakni pada masa bakti 1961 sampai 1963 dan dari 1963 sampai 1967, 1967 sampai 1970 dan 1970 sampai 1974. Ini kita mengadakan Q&A untuk materi yang sudah dijelaskan tadi. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Nabila yang telah memberikan materi tentang kepramukaan nih. Nah, materi kepramukaannya tadi nih kita menjelaskan tentang sejarah pramuka. Kalian harus tahu itu karena sejarah pramuka itu udah ada di seluruh dunia karena ada Bapak Pandu sedunia yaitu Bapak Baden Powell, dan di Indonesia juga ada namanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, itu kalian harus dicatat ya karena nanti akan ada kuisnya. Tadi ada disimak belum? Apa poin-poin pentingnya? Nah, sekarang kita mau lanjut ke sesi Q&A nih bersama Kak Nabila. Ya Kak Nabila? Siap Kak Nabila buat bertanya-tanya? Oke, ini kita jawab pertanyaan yang dari sini aja ya. Dari YouTube dulu nih, ada yang bertanya nih Kak Nabila. Nih, tadi aku lihat di sini pertanyaannya dari Firna Nahwa. Kak, pramuka di SMK Alir udah pernah ikut lomba belum? Kasih tahu nih Kak Nabila udah pernah ikut belum? Jadi pramuka SMK Al-Munir sudah mengikuti lomba di SMA 9 Kota Bekasi dan di SMA 1 Cikarang Utara. Di situ kita mengikuti lomba LKBBT, maket, dan di sekolah SMA 1 Cikarang Utara kita mengikuti lomba LKBB, maket, dan sekolah tinggi. Terima kasih Kak Nabila.
jawabannya nih yang tadi udah bertanya. Pramuka di SMK Al-Munir pernah ikut lomba? Pernah dong, pasti. Kita pernah ikut setiap ada acara, malah kita pengen ikut terus nih biar melatih jiwa kepemimpinan juga, terus dan banyak piagam dan hadiah. Dan kemarin di saat SMA 9 Kota Bekasi kita juga juara LHBB dan kita mendapatkan juara 3. Keren banget ya Kak Nabila. Oke nih, pertanyaan selanjutnya ada lagi nih yang mau nanya. Ayo, yang tanya katanya dapat pancong dari Kak Nabila. Iya Kak Nabila, dapat pancong. Oke, lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Dari Raka Farel Naufal Syah. Kak, pertanyaannya bagus, persaminya kapan Kak? Wah, dia udah pengen persami nih. Gimana Kak? Kita kan sekarang tengah keadaannya pandemi, jadi untuk sekarang kegiatan seperti persami tidak diadakan dulu sebab akan masa PPKM. Oke, terima kasih Kak Nabila. Ya, jadi pertanyaan yang untuk persaminya kapan Kak? Wah, udah sabar nih pengen ikut persami. Jadi tunggu aja ya, mungkin segera ya setelah pandeminya telah selesai. Doain aja ya semoga kita normal kembali seperti biasa bisa ikut persami. Ayo ada yang mau tanya lagi kan nih? Dilihat nih, mana nih belum ada yang nanya. Kalau ada yang nanya, mungkin saya bisa persiapkan nih pertanyaan buat Kak Nabila. Pertanyaan yang pertama. Nah, oke. Ini pertanyaan yang pertama nih buat Kak Nabila nih. Pramuka kan kepanjangannya itu Praja Muda Karana. Nah, Kak Nabila itu artinya apa sih Praja Muda Karana? Jadi Praja Muda Karana itu artinya jiwa muda yang berkarya. Oke, terima kasih Kak Nabila. Berarti Praja Muda Karana adalah jiwa muda yang berkarya. Oke, berarti pramuka itu kita harus punya banyak karya ya, seperti itu. Ada juga nih yang tanya di kolom chat YouTube. Ayo. Mungkin langsung aja lanjut ya. Kak, di pramuka itu kan nanti ada kayak tingkatan-tingkatannya. Ya. Tingkatannya itu di pramuka ada apa aja sih Kak? Jadi tingkatan yang paling awal, yang paling pertama itu siaga dari umur 7 tahun sampai 10 tahun, dan penggalang itu dari umur 11 sampai 15 tahun, penegak dari umur 16 sampai 20 tahun, dan yang terakhir itu pandega dari umur 1 tahun sampai 25 tahun. Oke, terima kasih Kak Nabila atas jawabannya. Berarti di pramuka itu banyak tingkatan ya, dari mulai yang SD, SMP, SMA, dan di atas SMA juga ada. Nah, kalau yang di SD itu mungkin bisa disebutnya apa Pak? Siaga. Nah, kalau SD siaga, kalau SMP apa Pak? Kalau SMK biasanya penegak. Oh, kalau SMK penegak, SMK dan sejajar. Kalau di atasnya SMK mungkin apa Pak? Itu pandega. Pandega. Oke, terima kasih. Ada lagi kan nih yang tanya di kolom chat? Ya langsung ditanyain aja nih, langsung sama Kak Nabilanya. Ayo, mana nih? Belum pada komen-komen. Nih. Oh, ini tadi ada Sandi Saputra, ada berapa golongan dalam keanggotaan muda pramuka? Apa saja nama golongannya? Oh, itu yang tadi jelasin Kak Nabila tuh tadi golongan apa Kak? Yang pertama Siaga, yang kedua penggalang, yang ketiga penegak, dan yang terakhir pandega. Betul banget. Terus ada lagi nih yang pertanyaan, dilihat dulu ya pertanyaannya. Nih, ada yang nanya nih dari Nabila Lutfi. Arti baju pramuka apa Kak? Jadi arti baju pramuka itu campuran antara air dan tanah. Campuran antara air dan tanah. Ya. Oke, terus kalau masalah yang bajunya ini campuran air
dan tanah. Terus ada lagi campuran air dengan darah kalau nggak salah itu apa kak? Yang bajunya, kalau yang roknya ini campuran air dengan tanah, yang bajunya ini Bajunya air dan tanah, kalau roknya itu tanah. oh. Terus selanjutnya nih ada lagi nih, ada dari siapa nih? Selanjutnya mungkin ada pertanyaan nih, kita udah siapin pertanyaan lagi. Apakah dalam kegiatan kepramukaan hanya di lapangan saja kak? Gimana rekan-rekan bilang? Pramuka emang di lapangan aja atau ada yang di dalam ruangan sih kak? Jadi kita ada juga pramuka yang di dalam ruangan, seperti membahas materi dan keadaannya yang waktu dan keadaan yang tidak memungkinkan kita pramuka di dalam ruangan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ayo langsung di kolom chatnya. Mungkin ini belum ada yang nanya lagi ya. Kita lanjut nih ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana sikap kita dalam mengikuti kegiatan kepramukaan? Ayo Pak Nabila, boleh dijelaskan jawaban sikap kita dalam mengikuti kepramukaan? Apakah harus senang atau sedih atau kita harus kabur nih? Jadi untuk mengikuti pramuka kita harus bersikap disiplin, berani, dan bertanggung jawab. Betul banget. Karena bila kita sebagai pramuka itu emang harus banget disiplin ya kalau Nabila. Kalau nggak disiplin ada gak sih kak hubungannya itu? Itu yang sering kadang bilang disiplin. Kita memberikan bimbingan dan memberikan sanksi. Wah, emang di pramuka kelihatannya sih agak serem ya, sering sanksi gitu. Kalau telat sedikit, telat cuma 1 menit, nggak boleh ya, pokoknya harus disiplin banget ya. Dan bertanggung jawab, pastinya karakter kita dibentuk di sana, gitu ya, betul nggak? Ya, kita harus kompak dan satu salah pun jadi semua. Iya, salah semua, ikut turun berapa tuh kak turunnya? 3 seri berapa kali tuh? Kita berpengalaman nih kak. Ada lagi nih. Tadi nih ada yang bertanya, Hanif Rifai kepanjangan pramuka apa kak? Praja Muda Karana. Nah, iya itu yang tadi pertanyaan yang pertama. Pramuka panjangannya Praja Muda Karana, pemuda jiwa yang berkarya, pemuda jiwa yang berkarya. Terus lanjut di sini pertanyaan, mungkin kita tutup ya pertanyaannya, udah pertanyaan yang kelima. Ini ada kak, apa sih tujuan dari gerakan pramuka itu dibentuk? Tujuannya untuk membentuk karakter supaya bisa disiplin dan supaya anggota pramuka mengembangkan bakatnya. Dan beda sih tadi. Oke, jadi tujuan dari gerakan pramuka itu untuk membentuk karakter kepribadian kita jadi seorang pemimpin, terus yang harus kompak, disiplin, dan seperti itu ya kak. Ya mungkin ada tambahan lagi. Masih ada yang mau nanya atau siapa nih yang minat banget nih untuk ikuti eskul pramuka? Mungkin ada yang mau jadi janton. Saya kak. Ada yang nanya. Q&A artisnya apa? Q&A artis. Q&A itu tanya jawab, question and answer. Pakai bahasa Inggris sudah keren. Dari penjelasan Kak Nabila tadi, kalian ada gak nih yang masih bertanya-tanya? Terus kalian ada gak nih minat untuk ikut pramuka di sini? Di pramuka di sini tuh sangat seru sekali pastinya. Ya kan Kak Nabila gimana rasanya? Rasanya ya pokoknya sangat seru dah. Kita pasti harus kompak banget deh. Biasanya kita setiap itu kita sering apa tuh kan? Setiap minggu sering ngadain kliwon. Ngeliwat tuh keren banget, dan ngeliwatnya dipakein dari daun pisang. Iya, daun pisang. Terus kita berjejer semuanya dimakan di sini. Kalau nggak COVID lagi kita bakalan seperti itu sih ya. Karena mungkin
juga seperti bisa normal kembali. Oke, terima kasih. Nah, terus yang terakhir nih, boleh Kak Nabila selanjutnya nih ada pertanyaan nggak dari Kak Nabila? Buat adik-adik semua ada pertanyaan nggak nih? Oke, saya mempunyai soal itu problem solving. Soalnya adalah dalam satu organisasi pramuka, kamu sudah diamanahkan menjadi anggota inti pramuka SMK Alumni. Suatu saat ada pramuka wajib dan temanmu ada yang bermalas-malasan dan tidak mengikuti pramuka wajib. Bagaimana sikap kamu terhadap temanmu yang bermalas-malasan dan tidak mengikuti pramuka wajib? Oke, terima kasih Kak Nabila. Untuk pada adik-adik semua, boleh silakan mendiskusikan jawabannya ini dengan teman sekelompoknya, dibimbing oleh pemimpin grup admin di suku-sukunya ya. Dan kalian bisa buka Gmeet untuk berdiskusi sekarang. Tiga. Oke, baik. Terima kasih Kak Kofifa dan Kak Nabila untuk pemberian soal problemnya. Untuk sekarang di break dulu 10 menit, nanti dilanjut lagi sehabis itu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk MC telah mempercayakan saya sebagai moderator. Dan perkenalkan, nama saya Hairul Anwar, dan di sebelah saya ada pemateri kita, Ibu Ayudina SPD, yang akan memberikan penyampaian materi pemateri kedua ini. Untuk Bu Ayu, bisa langsung disampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ayudina. Di SMK ini Ibu mengajar mata pelajaran matematika. Tapi pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Di sini ada yang tahu nggak sih berbangsa itu apa? Ada nggak lahir di kolom chat? Apa sih? Ada yang tahu nih? Nah, yang pertama adalah pengertian bangsa. Seperti yang kalian tahu, bangsa adalah suatu kelompok yang memiliki kesamaan bahasa, terus memiliki identitas yang sama, serta tujuan yang sama. Next. Ya. Sebelumnya. Yang benar. Pengertian negara adalah suatu wilayah yang memiliki kekuasaan baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya. Nah, bedanya apa sih sama antara negara dan bangsa? Kalau bangsa itu lebih ke rasa nasionalisme. Nah, sedangkan kalau bernegara itu adalah alatnya. Kalau bangsa adalah tempatnya, kalau negara adalah alat mengatur pemerintahan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara? Nah, di sini namanya juga kesadaran. Artinya kita sadar kalau kita memiliki kesamaan, berada di tempat yang memiliki bahasa, ideologi, budaya dan sejarah yang sama, mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya yang diatur oleh negara. Next. Nah, di sini tujuan dari negara itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Next. Ya. Di sini ada beberapa faktor yang mendukung kesadaran. Yang pertama, tingkat keamanan. Yang kedua, ada pemerataan kesejahteraan setiap daerah. Yang ketiga, kepercayaan kepada wakil rakyat atau pemerintah yang kita pilih selama 5 tahun sekali. Yang keempat adalah tegasnya hukum dan aturan pemerintah. Yang kelima adalah dorongan mandiri. Di sini apa aja sih penghambat dari kesadaran bangsa dan negara? Yang pertama adalah rasa malu berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah ketidaktahuan akan nilai-nilai positif atau kekayaan negara Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia mempunyai kekayaan yang luar biasa banyak. Yang ketiga adalah merosotnya tingkat keamanan negara Indonesia. Yang keempat adalah ketidakpercayaan kepada pemerintah. Yang kelima adalah ketidaktegasan hukum yang berlaku. Yang kelima adalah rasa ingin menonjolkan golongan masing-masing. Nah, kesimpulan dari yang Ibu paparkan tadi, semua faktor penghambat bisa dihindarkan dengan mengajarkan dan menerapkan faktor-faktor pendukung sejak dini, ini keluarga negara di sekolah. Jadi fungsinya ada mata pelajaran pendidikan keluarga negara adalah untuk memupuk kesadaran berbangsa dan bernegara anak-anak sekalian. Memasuki sesi Q&A, apakah ada yang ditanyakan dari yang disampaikan oleh tadi? Apa aja nih? Coba tulis di kolom komentar. Ada yang mau tanya enggak?
Oh iya nih ada yang bertanya, apa saja unsur-unsur dari berbangsa? Unsur-unsur dari berbangsa yang seperti Ibu bilang tadi di awal, bahwa berbangsa itu adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, ideologi bahasa yang sama, dan sejarah yang sama. Seperti Indonesia, kita bisa menyebutnya sebagai berbangsa karena kenapa? Kita mempunyai sejarah yang sama, di mana sebelum merdeka Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, Jepang, dan Inggris. Itu terus yang kedua adalah mempunyai tujuan yang sama, karena pendahulu kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memerdekakan Indonesia, makanya kita bisa sekarang merdeka dan membentuk sebuah bangsa. Diingat ya apa yang disampaikan sama Boy tadi. Oh iya, ini materinya bukan tentang pramuka ya, tapi tentang berbangsa, kesadaran berbangsa. Ada nggak yang ditanyakan lagi? Ayo siapa aja? Iya ini udah ganti materi. Yang paling aktif ada hadiahnya loh. Jadi apa aja yang ditanyain? Kalau nggak ada saya juga pengen bertanya sama Bu Ayu ya. Apa aja unsur-unsur negara? Oke, yang pertama adanya rakyat. Jelas, suatu negara pasti punya rakyat dong. Kalau nggak punya rakyat, ya nggak bisa membentuk sebuah negara. Terus yang kedua adalah punya wilayah. Ketika sebuah negara nggak punya wilayah, itu tidak bisa disebut sebuah negara. Terus yang ketiga, memiliki pemerintahan. Seperti Indonesia, kita mempunyai sistem pemerintahan yaitu presidensial. Terus yang keempat adalah pengakuan dari bangsa lain. Pada awal kemerdekaan kita diakui oleh beberapa negara pada sidang PBB yang diadakan di Bandung, lebih tepatnya di gedung Asia Afrika. Jadi yang pertama rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga adalah sistem pemerintahan, yang keempat adalah pengakuan dari bangsa lain. Oke, terima kasih. Ini ada yang bertanya dari Jesinta Nuraini. Kenapa berbangsa dan bernegara penting? Kenapa berbangsa dan bernegara itu penting? Karena ketika rakyatnya sudah tidak punya identitas dari sebuah negara itu sendiri, lama-lama negara dan bangsa itu bisa menghilang. Jadi pentingnya dari sebuah kesadaran berbangsa dan negara, yang pertama untuk mempertahankan eksistensi, yang kedua adalah memajukan perekonomian dan memajukan negara. Gitu. Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara itu penting, karena dengan sadar bahwa kita adalah bangsa Indonesia dan negara Indonesia, kita bisa memajukan kesejahteraan yang ada di Indonesia di kancah internasional. Oke, terima kasih Bu. Ini ada yang keren nih pertanyaannya dari Raka Farel Nafas Syah. Bagaimana menyikapi petinggi bangsa yang tidak adil dan jujur? Bagaimana cara menyikapi pejabat negara Menyikapi yang tidak jujur? petinggi bangsa yang tidak adil dan jujur. Yang tidak adil dan jujur. Yang pertama, kalau menurut Ibu ya, kalian harus bagaimana? Ya, kita nggak boleh ikutin yang dilakukan sama pejabat tersebut. Nah, makanya agar adanya perbaikan di masa depan, kalianlah yang harus berjuang untuk memperbaiki. Ketika pejabat negara yang sekarang tidak jujur dan adil, berarti di masa kalian harus menjadi pejabat dan petinggi yang adil serta bijaksana, sehingga di Indonesia tercipta
tercipta kesejahteraan. Itu menurut Ibu. Terima kasih Bu Ayu atas jawabannya. Keren Rata. Ini ada lagi dari Muhammad Irfan. Bagaimana berbangsa dan bernegara yang baik? Gimana berbangsa dan bernegara yang baik? Yang pertama, kalian memiliki rasa bahwa kalian adalah rakyat Indonesia, rakyat dari bangsa Indonesia. Yang kedua, kalian jujur. Yang ketiga adalah kalian memiliki karakter yang ulet sehingga bisa memajukan Indonesia. Terus, oh ya, contoh yang paling gampang adalah pada saat upacara itu bisa mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara kalian. Terima kasih untuk jawaban Bu Ayu. Dan saya juga ada pertanyaan terakhir dari saya sendiri, yaitu cara meningkatkan berbangsa dan bernegara. Gimana sih caranya untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara? Yang pertama, kalian sering mengikuti pendidikan, entah pendidikan kepramukaan, terus pendidikan kewarganegaraan, atau hafal Pancasila, menghargai proses pelaksanaan upacara. Itu juga merupakan salah satu cara kita untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, karena kita bisa berdiri bebas untuk melaksanakan upacara juga berkat pendahulu kita yang sebelumnya, sehingga kita bisa bebas berdiri mengibarkan bendera. Itu salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan bernegara. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir dari Siti Sujiati. Kak, bagaimana menyikapi generasi sekarang yang sudah tidak bernasionalisme? Bagaimana cara kita untuk menyikapi seseorang yang tidak, generasi sekarang yang tidak ada rasa nasionalismenya? Sebenarnya kalau menurut saya tidak semua generasi sekarang tidak mempunyai rasa nasionalisme, tetapi memang rasa nasionalisme generasi sekarang jauh berkurang dari sebelumnya. Nah, cara menyikapinya adalah kita kayak mendampingi, kita masih tahu gimana caranya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, harus menggunakan produk-produk dalam negeri dan sebagainya. Oke, terima kasih. Dan sebelum saya menutup acara pemateri kedua ini, Bu Ayu ada yang mau disampaikan atau soal terakhir dari Bu Ayu? Oke, soal yang pertama, setiap hari Senin temanmu tidak pernah mengikuti upacara bendera. Pada hari itu dia mengajakmu untuk tidak mengikuti upacara bersama dia. Apakah kamu akan menyetujui ajakan temanmu atau kamu tetap mengikuti upacara tersebut? Jadi ada teman kalian yang tidak pernah ikut upacara, terus suatu hari dia mengajak kalian untuk tidak mengikuti upacara. Nah, apa sih respon kalian dengan ajakan teman kalian tersebut? Apakah ikut tidak mengikuti atau tetap mengikuti? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan kepada materi kedua ini. Dan pertanyaan itu harus dijawab ya per kelompok ya. Jadi harus dijawab, jangan sampai enggak ya. Terima kasih untuk pemateri kita, Ibu Ayudina SPD. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada James.
Oke adik-adik semua, kali ini kita yang acara terakhir ada quiz nih. Kalian harus join dulu di joinmyquiz.com. Nah, kalian buka di Chrome lalu ketik joinmyquiz.com. Nah, terus setelah masuk ke akunnya 855 645. Sekarang juga ditunggu semuanya untuk kuisnya ya. Karena ini bakalan seru banget nih kali ini. Ayo ikut. Bilangin juga nih teman-temannya yang belum join nih. Ayo ikut terus join nanti karena akan ada hadiahnya gitu. Nanti di sini ada ranking-rankingnya, siapa yang jawabannya betul semua, siapa yang ada di ranking terbawah mungkin ya. Ayo diajak-ajakin yang lainnya juga ya. Udah pada join semua belum? Di sini belum kelihatan nih. Belum ada. Masuk ke Chrome, kalian buka Chrome, terus join myquiz.com. Terus ya, masukkan kodenya 855 ditunggu ya, ayo kita main kuisnya nanti kalau sudah banyak yang masuk. Bisa join kan? Oke, langsung aja ya adik-adik masuk ke Chrome, terus langsung tulis joinmyquiz.com. Terus nanti tinggal masukkan kodenya 855 645. Atau mungkin disebarkan juga ya di kelompok grup-grupnya nih. Ayo ditunggu semuanya untuk ikutan join. Nah, ini udah ada yang masuk nih, satu. Siapa nih? Coba dilihat dulu. Mau tahu siapa nih? Wah, udah ada Muhammad Sabil Nurmansyah. Iya, Muhammad Sabil Nurmansyah. Ayo, yang lain ditunggu ya. Ayo. Diajak-ajakin semua nih untuk ikut join. Buka Chrome, terus kalian ketik joinmyquiz.com. Nah, ini nih. Ditunggu nih. Ada dua nih yang masuk. Coba lagi nih. Ismi Nur Aisyah udah masuk. Dan Asinta Rasistania. Hasifah Nindi Rahmadani. Banyak nih, ayo yang lainnya. Sampai lebih dari 20 ya. Kalau cuma sedikit nanti ketahuan deh. Udah ada Rafar Syah Khabir Yusuf. Ya tadi saya yang masuk aja joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com. Terus kodenya apa? Kodenya coba dilihatin. 855 645. Udah di-share kan di kelompoknya masing-masing? Ayo segera teman-temannya yang belum ikutan kuis, nanti bakalan ada hadiahnya di kuis ini nih. Ayo buruan, ditunggu ya.
Saudara Mutiara Priska Ramadhani, Andi Firmanah Wasirgo, Rizky Putra, Safina Kemajah. Lumayan ya, ada 10 orang lebih. Ayo mungkin kita langsung mau mulai aja ya. Ditunggu sama teman-teman yang lain, saya hitung ya dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin langsung mulai aja ya. Ayo. Jawaban yang pertama, oke, udah mulai ya. Masih ada yang mau atau langsung mulai nih ya? Nah, masih ada lagi yang masuk. Ayo, oke. Mungkin waktunya kita nggak sedikit, udah langsung mau sedikit lagi selesai ya. Masih ada. Ada berapa lagi? Ada berapa? 19. Oh, yang udah join ada 19 orang nih. Kalau langsung aja. Sudah lagi, udah 120. Langsung aja ya, waktunya mungkin terbatas. Saya langsung aja Pak di start. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, langsung aja dijawab. Ini. Ayo di layar HP kalian mungkin udah kelihatan ada pertanyaannya. Di sini yang hanya kelihatan yang ranking saja nih. Nah, Azrin menduduki peringkat yang pertama nih Azrin. Dan kedua Syifa Naila, ketiga Arya Ardiasa. Ayo berbulu siapa yang paling banyak poinnya akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Ayo. Ayo, ada pertanyaannya. Azrin masih menduduki posisi peringkat pertama nih. Dan kedua, wah, udah ada Naila itu Sajia. Yang ketiga ada Syifa Naila. Wah, di balik lagi yang kedua ada Arya Ardiasa. Ardiasa ya. Yang ketiga Syifa Naila. Azrin masih menduduki peringkat yang pertama nih. Siapa yang bisa menyanyi? Nabila Lutfi di peringkat keempat. Wah, di bawah nih nomor 1 jadi Naila itu saja di peringkat kedua. Yang ketiga ada Arya. Wah, di bawah lagi nih Syifa Naila jadi peringkat pertama. Ini dapat Sabil Yusuf di peringkat kelima nih. Belum. Ini juga pertanyaan dengan cepat. Susah jadi soalnya nih. Wah, di peringkat pertama Syifa Naila nih, betul 4 dia, keren banget. Berarti minimal yang pinter itu yang bisa jawab itu berarti dari tadi itu udah nyimak materi-materinya. Keren. Yang pertama Syifa Naila, yang kedua Arya Ardiasa, yang ketiga Rafat Syah Sabil Yusuf. Ayo, jawab balapan nih. Di sini kelihatan nih ranking satunya siapa. Yang satu masih Syifa Naila. Yang kedua ada Arya Ardiasa. Yang ketiga Rafat Syah Sabil Yusuf. Yang menduduki posisi pertama masih ada Syifa Naila. Kedua ada Rafat Syah Sabil Yusuf di peringkat kedua. Dan Azri berada di posisi ketiga. Ayo, kira-kira siapa nih yang menangnya? Hijau. Yasmin Negeri. Oh, nomor 4 nih Muhammad Sadikin Marsha. Wah, Azri menduduki peringkat pertama lagi nih. Keren. Syifa menjadi peringkat kedua dan Rafat Syah Sabil Yusuf menjadi peringkat ketiga. Ayo, buruan, siapa yang menang ya? Karena akan ada hadiah yang menarik. Ayo diteliti lagi nih jawabannya apa nih? Yang tadi menyimak materinya pasti tahu jawaban-jawabannya. Arya naik nih ke peringkat kedua. Mirna naik nih peringkat keempat.
Melaksanakan Nahwa Firdaus sebagai peringkat ketiga. Barat nih. Ini ada dia, ada Nahwa Budiman. Budi ada Budiman. Wih, langsung naik ke peringkat kedua. Dia ada Nahwa Budiman. Bantai. Di peringkat pertama masih ada Azri, yang peringkat kedua Rahman Syah Labir Yusuf, yang ketiga dia ada Nahwa Budiman. Wah, yang kedua udah digantikan posisinya oleh Arya Abiasa. Udah selesai belum nih jawab pertanyaannya nih? Masih banyak ini yang belum selesai. Yang tanda merah ini tuh yang salah, yang muda itu yang jawab benar. Ya, ini Muhammad Sabri Nurmansyah naik ke peringkat 4. Saya pertanyaan jawabnya yang benar ya, biar pemenangnya ada tahu nih siapa. Mungkin nanti ada yang bisa ngalahin nih dari peringkat 1 masih wah ada yang ini tahu orang yang biasa. Ya, panik. Panik. Ayo. Jawabannya udah mau selesai nih ya, ini ya. Yang lain ayo menjawabnya. Saya biasa menggantikan posisinya Azri. Jadi pertama ada Arya biasa, yang kedua ada Azri, yang ketiga ada Rahman Syah Labir Yusuf. Gimana nih pertanyaannya, susah-susah gak? Tadi ada yang belum ikutan join nih ya, kalian di kelas. Ya, harus berburu nih makanya. Yang masih ada yang menjadi lagi? Nih, yang tahu yang pertama ada Arya Abiasa, yang kedua ada Azri, yang masih ada yang menjawab lagi juga. Yang kedua digantikan oleh Muhammad Sabri Nurmansyah. 320. Yang pertama poinnya ini ada 7.810. Ayo, yang belum selesai dijawab ayo dicepat nih, karena udah selesai. Wah, yang pertama digantikan oleh Rahman Syah Labir Yusuf. Dengan poin 8.100. Ada lagi tuh yang bisa ngalahin nih. Ini yang tadi di peringkat pertama tergantikan posisinya. Andra jadi di posisi keempat sekarang. Oke, dengan nama Firdaus naik ke posisi peringkat 3. Ayo bisa hadir. Menggantikan posisi Rahman Syah Labir Yusuf atau masih ada lagi? Masih ada yang jawab ya? Ini benar pertanyaannya masih ada yang benar. Iya, benar makin naik nih. Peringkat kedua, ayo. Nanti apakah final membalap Rahman Syah Labir Yusuf? Benar, kita dari kelompok aku juga loh. Jadi semua lain loh, keren banget kelompok dan aku semua. Udah pakai orang dalam kayaknya. Ini ada satu pertanyaan lagi tuh belum dijawab. Ya, lain udah selesai tuh. Jawab soalnya. Dikit lagi mungkin diselesaikan aja ya. Ketahuan nih. Peringkat 1 digantikan oleh
Bro, masih ada yang jawab nih. Ada yang masih bisa lagi peringkat pertama? Wih, Ziva Naila langsung naik ke peringkat 4. Ayo dipercepat untuk menjawab soalnya ya. Yang menduduki peringkat pertama itu ada Firman Mahwa Firdaus. Seiring naik menjadi peringkat 8. Di bawah masih ada yang bersaing-saing. Wih, Ziva Naila naik ke peringkat 3. Wih, ini naik nih langsung ke peringkat 4. Keren banget. Wah, ini langsung naik ke peringkat 2. Apakah bisa menggantikan Firman Mahwa Firdaus? Ini lainnya beda-beda tipis. Firma poinnya 9.420, Ismi 9.040. Ayo Ismi langsung cepat orang lagi. Wah, Ismi berada di peringkat pertama. Oke, menggantikan posisi Firman Mahwa Firdaus. Digantikan dengan posisinya. Ayo ini jawabannya di kesempatan ini. Masih ada yang bersaing lain. Nggak dijadikan posisi. Ini ada yang belum jawab ya. Oke, mungkin udah semua mungkin ya. Ada di screenshot dulu. Masih ada nih di atas akurasi. Masih banyak. Belum selesai lagi. Apa mungkin kita selesaikan? Di screenshot dulu nih mungkin di tanda siapa nih yang peringkat pertama. Wah, Ririn masih menjawab nih yang sering banget. Ismi Nur Aisyah dengan poin 11.810. Ada informasinya. Azri. Azri curang ya? Masuk akun baru. Udah asik kalau usah. Ayo tadi ada. Wah, diskualifikasi udah kawan. Tadi ada nih yang di bintang. Ini masih di peringkat pertama. Oke. Tadi Azri bukannya udah di bawah, udah selesai jawabannya. Kenapa ayo? Ketahuan nih curang. Ada curang nih. Dia masuk akun yang baru. Bener tadi Azri diskualifikasi aja Azri. Saya terus nggak menang. Masih ada lagi. Di bawah masih ada yang menyusul nih. Gitu cara banyak ya. Udah males disalahin. Anjir, aduh nih. Berarti yang dari pertama nih masih Ismi. Ayo. Mungkin dari 1 kita hitung 1 sampai 10 nanti mudahan ya. Nah ini Azri udah diskualifikasi, tadi udah masuk ya. Oke, kita hitung aja dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu
Jadi di sininya Azri kan? Asli bintang. Ah, Ajri rusuh nih, Ajri nih. Rusuh. Oke, terima kasih semuanya. Oke, kelar. Lanjut kita kembalikan ke MC untuk acara penutupan. Jangan lupa untuk besok masih ada kegiatan ini lagi yang lebih seru dan besok ada pengumuman hadiahnya. Nah, untuk kalian jangan lupa upload Twitter-nya dengan foto terbaik kalian dan juga jangan lupa ikuti TikTok challenge dengan hashtag yang setelah saya sampaikan di kelompok grup-grup ya. Nanti kalau udah selesai membuat video dan foto upload Twitter, nanti ada link konfirmasi sudah upload. Jangan lupa ya untuk membuat video tentang keseruan hari ini atau kemarin, pokoknya keseruan tentang MKLS hari ini deh. Dan ditunggu sampai nanti malam jam 00, oke? Besok karena ada pemenangnya. Terima kasih. Saya lanjutkan ke MC.